belajar tentang sejarah. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada tahun 1815 di Eropa? Saya Bu Guru. Napoleon Bonaparte kalah di Waterloo. Bagus sekali kali ini, kamu memang cerdas. Kartini, apa kamu sudah tahu cita-citamu nanti? Mau jadi apa saat besar? Jadi, apa? Aku akan terus belajar. Aku tidak tahu jadi apa aku nanti, tapi aku akan terus belajar. Kartini, kamu sudah lulus dari ILS. Itu sudah cukup. Sekarang saatnya kamu mengikuti tradisi keluarga. Mulai besok kamu akan menjalani masa pingitan. Tapi Romo, aku ingin melanjutkan sekolah. Aku ingin belajar lebih banyak lagi. Perempuan Jawa seperti kamu tidak perlu belajar lebih dari ini. Adat sudah jelas. Kamu harus dipersiapkan untuk menjadi istri dan ibu yang baik, bukan untuk sekolah. Romo, mengapa hanya laki-laki yang bisa melanjutkan sekolah? Aku ingin belajar lebih banyak lagi. Apa tidak boleh? Kartini, ini bukan soal apa yang kamu inginkan. Ini soal apa yang benar menurut adat. Kamu harus menjalani pingitan seperti ibumu dan perempuan lain di keluarga ini. Aku mengerti, Romo. Tapi kenapa? Kenapa perempuan harus dipingit? Apa ini berarti aku tidak bisa meraih lebih dari ini? Kamu tidak mengerti sekarang, nak. Tapi suatu hari nanti kamu pasti akan paham. Ini adalah bagian dari tradisi yang menjaga kehormatan keluarga kita. Dan kamu harus patuh. Cukup. Doro, ibumu juga menjalani hal yang sama. Ini sudah menjadi jalan kita sebagai perempuan di sini. Baik, Romo. Aku akan menurut. Tapi aku harap aku bisa mengubah semua ini untuk kita semua perempuan. Cukup. Kartini, besok kamu mulai masa pingitanmu. Doro, mulai sekarang ini tempat tinggalmu. Disinilah kamu akan belajar menjadi perempuan sejati, sesuai adat kita. Apakah aku hanya akan tinggal di sini? Di kamar ini saja? Iya, ini adalah masa pinggitanmu. Kamu tidak akan keluar sampai waktunya tiba. Kamu juga akan diajarkan banyak hal. Ada waktunya kamu keluar untuk melakukan berbagai tradisi di masa pinggitan ini. Apakah aku akan ada waktu untuk belajar? Kamu akan belajar tata krama, sama seperti semua perempuan di keluargamu sebelum kamu. Bukan belajar di meja belajar, tapi belajar menjadi seorang wanita yang tahu adat dan tanggung jawabnya. Berapa lama aku akan tinggal di sini? Sampai Tuhan menentukan kisah atau waktu yang tepat, dan kamu siap menjadi perempuan dewasa dan melanjutkan tanggung jawabmu. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk membawa perubahan. Doro, lihat cara saya. Jalan jongkok harus dilakukan dengan hati-hati. Ini cara perempuan Jawa menunjukkan hormat kepada orang tua dan suaminya. Lihat, begini caranya. Lutut harus selalu datar, tangan di depan, jangan di samping. Seperti ini, yuk. Tidak, Doro, lebih perlahan. Lututmu terlalu tinggi. Ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesabaran dan penghormatan. Iya, yuk. Kenapa malah ogah-ogahan begitu? Jangan-jangan itu hanya sempurna. Dan tidak, kamu akan mengatakan pemimu nanti. Begini caranya menggonangkan. Kedua tangan harus lurus. Jangan goyang, dan sampai ada tetesan air yang tumpah. Seperti ini. Tanganmu harus lebih stabil, jangan tergesa-gesa. Kamu akan merasa tidak dihormati karena kamu goyang. Doro, lihat cara memegang sendok ini. Jangan sampai suaramu terdengar saat menyentuh piring. Semua harus dilakukan dengan tenang dan rapi.
tata krama yang harus kamu pelajari. Kelak, ini akan menjadi bagian dari hidupmu sebagai perempuan Jawa. Apakah aku akan terus menerus seperti ini? Membosankan sekali. Aku tidak ingin melakukan semua hal ini. Ini sangat melelahkan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tapi guru, bagaimana jika aku ingin memahami agamaku dengan baik? Bukankah lebih baik jika kita memahami agama dengan baik, bukan hanya sekedar mengerti? Kartini, tugasmu adalah belajar mengaji, bukan bertanya-tanya tentang hukum. Kamu cukup mengikuti saja. Tapi, bagaimana aku bisa memahami agamaku jika aku tidak boleh bertanya? Kartini, tugasmu adalah belajar mengaji. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu diajukan sekarang. Kamu cukup mengikuti apa yang diajarkan. Baik, Guru. Oh, aku tidak mau mengaji lagi. Mengapa Kartini? Guruku tidak pernah mengasih jawaban yang jelas. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Aku ingin tahu apa arti yang kubaca, Romo. Kartini, dalam pendidikan kamu harus mengikuti semua aturan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Dan kamu harus menerima ini sebagai bagian dari pengajaran. Doro, saya ingin menyampaikan bahwa besok saudara perempuan Doro, Nona Sulastri, akan menikah dengan seorang pejabat kadipaten setempat. Doro diundang untuk menghadiri upacara pernikahan. Sulastri, dia akan menikah. Jadi, dia akan bebas dari masa pingitan. Betapa beruntungnya. Pernikahan pasti menyenangkan. Benar, Doro, ini adalah bagian dari tradisi kita. Aku ingin melihat seperti apa upacaranya. Mungkin pernikahan memang bisa menjadi akhir dari semua ini. Jadi itu yang namanya pernikahan. Aku pikir itu adalah kebebasan. Tapi kenyataannya kita harus tetap tunduk. Kenapa Sulastri membasuh kaki suaminya? Kenapa perempuan selalu lebih rendah? Mungkin inilah yang harus diubah. Aku tidak mau terus begini. Aku ingin perempuan memiliki hak yang sama.
harus temukan jalan. Ini tidak adil. Mas, kenapa aku tidak boleh ikut? Aku juga ingin pergi belajar dan melihat dunia luar, seperti yang Mas lakukan. Adikku sayang, aku tahu kamu mempunyai semangat belajar yang besar, tapi tradisi kita belum mengizinkan perempuan untuk melanjutkan pendidikan sama seperti aku. Aku pergi jauh ke Belanda bukan karena aku lebih berhak, tapi karena kita masih terjebak oleh adat. Kenapa hanya laki-laki yang boleh pergi belajar? Apakah keinginan perempuan tidak sepenting laki-laki? Impianmu sama berharganya. Suatu hari nanti kamu akan membuat perubahan besar. Aku percaya itu. Sampai saat itu tiba, Mas akan selalu mendukungmu. Aku akan mengirimkan buku-buku terbaik untukmu. Terima kasih, Mas. Aku janji, aku tidak akan menyerah. Ambillah ini, jadikan ilmu sebagai sahabatmu. Aku percaya kamu akan mencapai impianmu, bahkan bisa melampaui diriku. Doro, sekarang waktunya latihan tatap krama. Kamu tidak boleh terlambat. Yuk, kenapa setiap hari aku harus belajar tata krama yang sama? Aku sudah tahu semuanya. Ada hal lebih penting, seperti membaca buku ini. Kamu harus mengikuti tradisi Kartini. Tata krama adalah bagian penting dari hidup kita sebagai perempuan Jawa. Jangan abaikan tugas ini. Yuk, aku mengerti pentingnya adat. Tapi, apakah menjadi perempuan hanya sebatas untuk belajar tata krama? Aku ingin belajar lebih dari itu. Aku ingin memahami dunia, bukan hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan. Sahabatku yang belum pernah aku temui, perkenalkan, namaku Kartini, seorang gadis Jawa yang tinggal jauh dari dunia luar. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, karena aku mendengar bahwa kamu adalah perempuan yang percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Di sini, di tanah Jawa, perempuan seperti aku tidak punya kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri seperti kalian di Eropa. Aku berharap melalui surat ini, kita bisa bertukar pikiran tentang banyak hal. Aku ingin belajar lebih banyak tentang dunia luar dan tentang bagaimana kita sebagai perempuan bisa memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Aku harap kita bisa menjadi sahabat pena yang baik. Aku menunggu balasanmu dengan penuh harap. Salam hormat, Kartini. Mbak Yu, kami menghormati Mbak. Kami akan belajar dari Mbak selama masa pendidikan ini. Kalian tidak usah bersikap itu padaku. Kita ini saudara. Di sini kita tumbuh dan belajar bersama. Aku lebih suka jika kalian menganggapku sebagai teman. Terima kasih Mbak. Kami kira kami harus selalu mengikuti adat. Adat itu penting. Tapi di sini kita bisa saling mendukung dan belajar bersama. Ayo kita baca buku. Kartini yang terhormat, aku sangat senang menerima suratmu. Di sini, di Belanda, aku memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan aku sangat kagum pada keberanianmu untuk bermimpi di tengah kondisi yang sulit di negerimu. Aku ingin kita bisa bertukar pikiran lebih banyak tentang bagaimana kita bisa membebaskan diri dari batasan yang dikenakan pada perempuan. Teruslah berjuang, sahabatku. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi suara bagi perempuan di tanahmu. Kalian tahu, perempuan di Eropa tidak seperti kita. Mereka bisa pergi ke sekolah, belajar, menulis, dan bekerja. Kita harus memperjuangkan hak itu di sini. Tapi, bukankah kita selalu diajarkan bahwa perempuan harus berada di rumah, membantu keluarga, dan menjaga suami? Itulah yang ingin aku ubah. Aku ingin perempuan di Jawa bisa belajar dan memiliki pola pikir mereka sendiri. Aku ingin mereka bisa menentukan pilihannya. Tapi, apakah mereka akan mendengarkan kita, Mbak? Kita harus belajar dari diri kita sendiri. Dari sini, dari ruangan kecil ini. Suatu hari nanti, kita akan menjadi suara bagi perempuan-perempuan di luar sana. Halo, selamat datang.
Kartini, aku mendengar banyak tentang semangat belajarmu. Apa buku yang sedang kamu baca sekarang? Saya sedang membaca buku-buku tentang pendidikan dan hak perempuan. Saya ingin mengetahui lebih banyak. Kamu sangat cerdas. Bagaimana kalau nanti kamu berkunjung ke rumah kami? Saya mempunyai buku yang mungkin akan kamu sukai. Boleh? Saya sangat ingin melihatnya. Tuan, bolehkah Kartini berkunjung ke rumah kami? Saya memastikan ia tetap aman. Baiklah, asal ada pengawalnya. Doroyo, tidak usah begitu. Kita semua di sini sama, tidak perlu bungkuk-bungkuk. Tapi Doro, kami menghormatinya. Aku lebih suka jika kita seperti keluarga. Saya datang ke sini bukan untuk dihormati, tetapi untuk berbagi cerita dan belajar bersama. Ibu-ibu, apakah kalian tidak ingin belajar? Dorai, perempuan tidak perlu sekolah. Tugas kita hanya melayani suami dan mengurus rumah. Tapi, apakah kalian tidak merasa terkekang dengan semua ini? Terkekang, bukankah memang ini tugas perempuan? Perempuan berhak belajar, perempuan juga berhak berkembang. Jika kita tahu banyak hal, kita bisa memberi lebih banyak kepada keluarga kita. Nona Rosa, aku ingin menulis tentang perempuan-perempuan di Jawa, tapi aku butuh bantuan untuk menyusunnya. Tentu Kartini, kamu sudah mempunyai gagasan yang kuat. Aku bisa membantu menyusunnya menjadi artikel yang baik. Kamu bisa mulai mengungkapkan apa yang paling ingin kamu ubah. Aku ingin menulis tentang bagaimana pendidikan mengubah hidup perempuan. Jika kita belajar, kita bisa membantu diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita bisa lebih berarti. Selamat datang Raden Mas Slamet, Raden Mas Sono. Mana Kartini dan Raden yang pergi? Mohon maaf Raden Mas, mereka tidak ada di rumah. Mereka tidak ada di rumah. Kemana perginya mereka? Mereka pergi ke rumah Nyonya Rosa Bendanun, Raden Mas. Rumah Nyonya Rosa, apa mereka diizinkan? Mengapa mereka pergi dalam masa pingitan ini? Maafkan kami Raden Mas. Terima kasih Nona Rosa karena telah mengajarkanku dengan baik. Itu tidak masalah Kartini. Aku sangat senang membantumu. Aku akan selalu mendukungmu. Dari mana saja kalian? Berani-beraninya kalian keluar saat masa pingitan. Maaf, Mas. Mas Slamet, kami sudah mendapat izin dari Romo. Kami hanya berkunjung ke rumah Nona Rosa. Izin? Dari Romo? Tidak mungkin Romo mengizinkan kalian. Ya Mas, Romo mengizinkan kami untuk pergi dengan syarat ada pengawal. Kalian pasti telah mengaruhi Romo. Sekarang, masuk dan jangan pernah coba-coba keluar lagi. Tuan, saya ingin menunjukkan sesuatu. Artikel ini ditulis oleh Kartini. Artikel ini tidak mungkin ini tulisan Kartini kan? Ini pasti dari Anda. Tidak, Tuan. Ini murni tulisan Kartini. Saya hanya memberinya saran tentang bagaimana cara menyusunnya. Jadi ini benar-benar tulisan Kartini. Kartini, kemarilah. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Iya, Romo. Benarkah ini tulisanmu? Apakah kamu yang menulis ini? Iya, Romo. Ini tulisanku. Maaf jika aku bertindak tanpa izin. Tidak Kartini. Tidak perlu meminta maaf. Aku sangat bangga padamu. Kamu sangat berbakat. Artikel ini sangat bagus. Aku ingin menerbitkannya. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Kartini, ayah melihat ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kamu memiliki pemikiran yang luas dan hasrat yang besar. Ayah ingin kau tahu. Ayah mendukungmu untuk terus belajar. Terima kasih banyak Romo. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan Romo. Ayah ingin kau tahu. Meskipun ayah mendukungmu, masih ada tekanan dari para bupati dan penguasa setempat.
Mereka ingin agar kau segera menikah sesuai adat. Kartini seharusnya sudah menikah. Tak seharusnya dia sibuk dengan buku-buku itu. Kalau akhirnya hanya menjadi istri. Kita ini laki-laki. Tugas kita adalah melindungi kehormatan keluarga. Kita tidak bisa membiarkan adik perempuan kita bertindak di luar adat. Ayah tahu kalian khawatir. Tapi Kartini berbeda. Dia punya keinginan dan bakat yang harus hidupkan. Mungkin sekarang kalian tidak mengerti. Tapi suatu hari nanti kalian akan melihat mengapa ayah mendukungnya. Baik Romo. Baik. Permisi, Bos. Ini kiriman posnya Doro Ayu. Terima kasih. Sama-sama Doro. Saya permisi. Kartini yang baik. Kabar bahagia. Pemerintah Belanda kini membuka jalan bagi perempuan pribumi untuk menempuh pendidikan tinggi melalui kebijaksanaan baru bernama politik etis. Kini harapan kita yang dibicarakan itu, Kartini, perlahan dapat terwujud. Semoga berita ini membawa semangat baru bagimu. Salam hangat, Rosa Abendanon. Stella yang terkasih, ada secercah harapan yang ingin kubagi denganmu. Hari ini, aku membaca tentang kebijakan baru di Hindia Belanda yang memungkinkan perempuan pribumi untuk bersekolah. Mungkin impian kita tidak lagi menjadi sekedar angan-angan. Apakah ini akhirnya jalan yang bisa membuka pintu pendidikan bagi perempuan di sini? Hatiku berdebar, namun aku juga tahu jalan ini tidak akan mudah. Akan selalu ada halangan, terutama dari mereka yang masih terikat pada adat lama. Tapi, seperti yang pernah kukatakan padamu, aku tidak akan menyerah. Selama masih ada harapan, aku akan terus berjuang. Salam hangat, Kartini. Romo, aku sudah mengisi semua persyaratan. Permohonanku untuk bersekolah di Belanda sudah kulengkapi. Ini adalah keinginanku sejak lama. Aku yakin ini adalah kesempatan yang tepat. Kartini, ayah tahu bahwa belajar adalah segalanya bagimu. Tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Aku belum yakin ini waktu yang tepat untuk pergi sejauh itu. Kenapa, Romo? Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Aku ingin membawa perubahan. Aku yakin ini akan membantu untuk mewujudkan semua mimpi kita untuk semua perempuan. Romo, aku mendengar banyak penolakan dari kalangan Batik. Mereka tidak setuju agar perempuan sepertiku pergi belajar ke Belanda. Apakah itu benar? Iya Kartini, mereka berpikir ini terlalu jauh. Adat tidak mengizinkan perempuan bangsawan belajar sejauh itu. Mereka takut kamu akan melupakan siapa dirimu. Romo, aku tidak akan melupakan siapa diriku. Justru karena aku mengetahui siapa diriku, aku ingin bawa perubahan untuk semua perempuan. Mereka berhak belajar, Romo. Sepertiku berhak mendapatkan kesempatan ini. Ada Raden Haji Kartini. Dengan menyesal, kami tidak dapat menerima permohonan Anda untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kami. Sahabatku Stella, selamat tinggal impianku untuk belajar di negeri kalian. Aku telah berusaha, tetapi lingkungan di sini terlalu kuat. Adat istiadat telah menghalangiku, dan mereka tidak bisa menerima bahwa seorang perempuan bisa belajar sejauh itu. Namun, aku tidak akan menyerah.
Meskipun jalan ini ditutup, aku akan mencari jalan lain. Mungkin aku tidak bisa ke Belanda, tapi aku akan tetap berjuang untuk mendirikan sekolah di sini untuk semua perempuan. Kartini, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Keputusan ini pasti sangatlah berat. Aku tidak mengerti, Nona Rosa. Mengapa mereka tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting ya? Mengapa mereka menolakku hanya karena aku seorang perempuan? Terkadang perubahan datang secara perlahan. Kamu mungkin tidak bisa ke Belanda, tapi bukan berarti kamu berhenti di sini. Masih banyak yang bisa kamu lakukan di sini, Kartini, di tanah kelahiranmu. Aku mengerti, Nyonya Rosa. Aku akan mencari cara lain untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di sini. Kartini, ada lamaran yang datang untukmu. Bupati Rembang, Raden Adipati Jaya Diningrat mengajukan niatnya untuk menikahimu. Lagi, Romo. Aku masih belum siap untuk menikah. Aku masih ingin belajar. Aku masih ingin membantu untuk pendidikan perempuan. Anakku, aku tahu ini berat bagimu, tapi tekanan dari para masyarakat semakin besar, dan aku sudah tua. Orang-orang di sekitarku terus mempertanyakan mengapa kamu belum menikah. Tapi Romo, aku tidak akan menyerah pada impianku hanya karena ada. Aku masih ingin bantu perempuan-perempuan lain. Jika aku menerima lamaran ini, bagaimana dengan impianku? Tapi, jika aku menolak lamaran ini, bagaimana dengan keluargaku? Adikku, sudah saatnya kamu menerima kenyataan. Kamu bukan lagi anak kecil yang bisa bermimpi tinggi. Lamaran dari Bupati Rembang adalah kesempatan terbaikmu. Sudah saatnya kamu menjalani kewajibanmu sebagai perempuan dan berhenti memikirkan pendidikan yang mustahil ini. Mas Lama, aku tidak bisa menyerahkan mimpiku begitu saja. Mimpiku adalah melihat perempuan-perempuan mendapatkan pendidikan. Ini bukan hanya tentangku, itu tentang masa depan mereka. Perjuanganmu mulia saat ini, tapi lihatlah kondisi Romo. Beliau semakin melemah. Lamaran ini akan membuat derajat keluarga kita naik dan membuat Romo lebih tenang. Jika aku memilih jalan ini, apa artinya? Tapi, jika aku menolak jalan ini, apa aku bisa hidup dengan penyesalan? Aku harus memilih jalan yang membuatku bisa berjuang. Kartini, apa yang terjadi dengan lamaran itu? Apakah kau sudah memutuskannya? Aku merasa terjebak, Nyonya. Semua orang menekanku untuk menerima lamaran itu. Tapi, aku masih ingin memperjuangkan pendidikan untuk para perempuan. Ingat Kartini, pendidikan adalah hak. Kau bisa mengubah nasib perempuan dengan cara itu. Jika kau merasa bisa berkontribusi lebih dengan pendidikan, maka jangan ragu untuk melakukannya. Kita harus membicarakan lamaran. Kartini, ini adalah kesempatan terbaikmu. Kamu akan main terjadi jika kita menolak, karena orang akan menganggap kita tidak melanjutkan di sini. Tapi, aku tidak ingin menyerahkan mimpiku menjadi buruh. Aku ingin mengubah dunia bagi perempuan. Romo, aku tidak ingin kau sakit karena semua ini. Maafkan aku. Mungkin ini semua terjadi karena aku belum bisa membuat keputusan. Kartini, jangan salahkan dirimu. Kamu hanya ingin mengejar impianmu, tapi adat di sini sulit untuk dilawan. Romo, jika menerima lamaran ini bisa membuatmu lebih baik, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Ibu, aku ingin berjuang, tapi Romo sakit. Semua orang mendesakku untuk menikah.
Aku takut jika aku menerima lamaran ini, impianku akan hilang. Kamu bisa menikah dan tetap berjuang, Kartini. Tidak semua harus berakhir dengan menyerah. Bupati Rembang adalah orang yang baik. Dia mungkin akan mengerti keinginanmu. Tapi Bu, apakah aku harus memilih antara impianku dan keluarga? Kadang, Bu, kita harus berkorban demi orang yang kita cintai. Tapi percayalah, apapun yang kamu lakukan, Ibu akan selalu mendukungmu. Oh, aku akan menerima lamaran ini, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Aku tidak akan melakukan upacara adat membasuh kaki ataupun upacara adat lain yang merendahkan perempuan. Serta izinkan aku untuk mendirikan sekolah untuk para perempuan. Dan aku ingin Ibu diperlakukan dengan baik di keluarga ini. Kartini, syaratmu akan kusampaikan. Aku bangga padamu. Meskipun hatiku berat karena tidak bisa membiarkanmu pergi ke Belanda. Kartini, aku tahu lamaran ini mungkin mengejutkanmu. Tapi aku percaya kita bisa bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Tuan Bupati, aku hanya punya satu syarat. Aku ingin mendirikan sekolah setelah menikah. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Aku sudah mendengar tentang impianmu, dan aku setuju. Kau akan memiliki dukunganku sepenuhnya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Jika aku tidak berjuang, siapa yang akan melakukannya? Aku harus berjuang untuk hakku dan untuk hak perempuan lainnya. Ibu, Mas Sutono, aku sudah membuat keputusan. Aku menerima lamaran ini. Kartini, kamu benar-benar anak yang luar biasa. Aku bangga dengan keberanian dan impianmu. Aku percaya kamu akan membawa perubahan besar bagi perempuan di sini. Aku tidak sepenuhnya setuju dengan pilihanmu sebelumnya. Akan tetapi, jika ini adalah jalan yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Kartini, ilmu itu seperti cahaya. Dengan ilmu, kita dapat menerangi hidup kita. Dan yang terindah adalah ketika kita bisa berbagi cahaya itu kepada orang lain. Berbagi ilmu, Mas. Apa yang membuatnya begitu indah? Ilmu itu akan lebih bermakna ketika tidak hanya kita yang merasakan manfaatnya, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Saat kamu bisa mengajari orang lain, kamu tidak hanya menginari hidupmu, tapi juga hidup mereka. Jadi, jika kita berbagi ilmu, dunia kita akan lebih bersinar, Mas. Benar, Dok. Itulah keutamaan ilmu. Jangan pernah berhenti belajar, Kartini. Suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa pentingnya berbagi ilmu itu. Dan juga, kamu akan menjadi bagian dari perubahan besar. Mas benar. Ini adalah cahaya yang harus aku bagikan. Ini bukan hanya tentangku. Ini tentang kita semua. Tentang setiap perempuan yang berhak untuk belajar. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melangkah maju apapun yang terjadi. Stella, keputusan yang harus kuambil sangat sulit. Aku harus memilih antara menikah dan mimpiku. Tapi karena aku telah menerima lamaran ini, aku berjanji akan terus berjuang untuk pendidikan perempuan. Monggo.
Salam kenal. Ya, selamat datang. Kartini, Raden Adipati, pernikahan ini adalah awal baru bagi keluarga kita. Apakah kalian berdua siap dalam menjalani ikatan ini dengan keadilan dan kesetaraan? Serta saling mendukung dalam setiap langkah? Ada satu syarat yang harus dipenuhi. Aku ingin mendirikan sekolah, dan aku ingin suamiku mendukung impian itu. Aku setuju, Kartini. Semua syaratmu akan kupenuhi. Kita akan membangun masa depan bersama. Kalian mendapatkan restuku. Jalani kehidupan ini dengan saling mendukung dan jadilah teladan bagi banyak orang. Kartini, sekarang kita sudah resmi menikah. Dan kau menjadi milikku sekarang. Dan aku akan selalu menjagamu, serta mendukung semua impian dan cita-citamu. Terima kasih, Kanjeng. Kartini, impianmu sekarang adalah impianku juga. Aku berjanji, kau akan mendapatkan dukunganku untuk menggapai cita-citamu tanpa ada yang menghalangimu. Terima kasih, Kanjeng Mas. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Aku harus bisa memanfaatkan setiap jalan untuk mendidik perempuan, tak peduli betapa sulitnya. Aku ingin sekolah ini menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, dan berbagi pengetahuan. Kartini, aku sangat mendukung rencanamu. Sekolah untuk perempuan adalah langkah yang luar biasa. Terima kasih, Nyonya Rosa. Saya akan membuat perbedaan, dan saya percaya pendidikan adalah kuncinya. Stella yang terkasih, hari ini aku duduk di sini di ruang yang penuh dengan harapan. Sekolah yang telah lama aku impikan akhirnya terwujud. Anak-anak perempuan sebentar lagi akan memenuhi ruangan ini untuk belajar, seperti yang pernah aku impikan ketika masih kecil. Aku ingin belajar sebanyak mungkin. Karena dengan belajar, kita bisa tahu banyak hal. Dan suatu hari nanti, aku ingin semua perempuan bisa belajar. Tidak hanya aku, tapi kita semua. Aku ingin semua perempuan bisa bersekolah seperti kita. Semua perempuan? Apa alasannya? Karena perempuan juga berhak tahu banyak hal. Berhak mempunyai mimpi, dan berhak juga untuk mengubah masa depan. Kalau hanya laki-laki saja yang belajar, bagaimana nasib kita, Lesi? Bagaimana kita ikut membangun masa depan? Aku ingin semua perempuan bisa belajar juga, agar kita bisa berjalan berdampingan dengan laki-laki, sama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Stella, aku harap suatu hari kau bisa datang ke sini, melihat apa yang telah kita impikan menjadi kenyataan. Aku akan terus berjuang, dan kini perjuangan ini tidak hanya milikku, tapi milik semua perempuan yang ada di sini. Mereka semua akan belajar, dan kita akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.
Aku ingat sekarang gak sih? Aku dan cita-cita kecilku. Kini aku berada di sini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar banyak hal baru. Siap untuk belajar? Siap, Bu Guru. Lihatlah mereka, anak-anak itu, belajar dengan semangat. Betapa indahnya jika Kartini masih di sini. Lihat bagaimana impiannya kini terwujud. Ya, Kartini pasti sangat senang melihat semua ini. Impiannya adalah agar perempuan bisa belajar dengan bebas tanpa ada yang menghalangi mereka. Aku tahu dimanapun dia berada sekarang, dia pasti sedang tersenyum. Benar, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Semua perempuan di sini bebas belajar, seperti yang selalu Kartini impikan. Warisan terbesar Kartini adalah semangatnya untuk pendidikan. Dia tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tapi juga mengubah cara pandang kita tentang pentingnya belajar. Dan sekarang kita bisa melihat hasil dari perjuangannya. Iya, kita semua berhutang kepadanya. Kartini telah membuka jalan bagi seluruh perempuan di negeri. Dan meskipun dia sudah tiada, tetapi semangatnya akan selalu hidup di dalam diri mereka yang belajar di sekolah ini. Selamat Kartini, kamu telah mengubah dunia, dan impianmu kini hidup melalui mereka.